Acara apa ini? Udah punya izin belum? Apa bang? Matiin kameranya. Udah izin. Halo Fatsunis, welcome back to Pava Podcast on Fatsun. Update and Interaktif. Barang aku Sylvia dan Aku Iksan. akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Nah, di sini kita udah kedatangan dua narasumber yang hebat-hebat, yaitu dari Ketua Umum LPM Fatsun UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dan Ketua Umum Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, kan kita belum tahu nih namanya siapa. Kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggalin ya. Nah, kita kenalan dulu nih bareng dua orang narasumber di sini, sekaligus ceritain sedikit mengenai LPM di kampusnya masing-masing. Boleh deh dari sebelah kanan saya dulu? Kayak dari Kak Irgi dulu deh. Boleh, biar boleh. ada vibe gitu. Boleh. Nama saya Irgi Gulang. Saya di MPM Astra Jingga sebagai kebetulan ketua umum MPM yang pertama, karena MPM juga emang baru berdiri di tahun kemarin di 2025. Ini juga hampir 1 tahun kali ya, 1 tahun. Sebulan lagi kita MPM, bentar lagi Des Natalis. Sepertinya juga sama tuh, Fatsun juga bentar lagi Des Natalis ya. Ternyata kita lahir di bulan yang sama. Iya, kembar. Iya. Nah, oke, kita tadi udah dengerin ya kalau ternyata MPM di Universitas Nahdlatul Ulama itu seperti itu oleh ketua umumnya sendiri, yaitu Kak siapa tadi? Irgi. Kak Irgi. Nah, kita lanjut ya ke Kak Riri sebagai ketua umum LPM Fatsun UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Silakan Kak, sekaligus ceritain sedikit ya tentang LPM Fatsun itu seperti apa sih? Oke, halo teman-teman Fatsunis. Aku Riri. Kebetulan juga aku selaku ketua umum dari LPM Fatsun di periode kali ini. Nah, LPM Fatsun sendiri itu berdiri cukup lama ya, karena kita berdiri di tahun 2000, di mana tahun ini ya tadi bilang juga sekaligus ya modis natalis juga yang ke-26 tahun. Waduh, usia-usia yang cukup krusial ya kalau Udah ini. hampir kepala 3 berarti. Waduh, kayak makin ini ya, kayak quarter life crisis gitu loh kalau bahasa Gen Z. Nah, kita itu sebagai pelopor Persma wilayah 3 kebetulan ya kalau UPFLP Fatsun. My God, tapi kita sama-sama belajar juga sih. Banyak hal yang menurutku masih bisa kita pelajarin lebih dalam lagi tentunya ya. Dan Fatsun juga bergerak di bidang kejurnalistikan. Kayak ya bisa dibilang media kampus juga. Kita bikin berita terkait dengan isu-isu kampus, isu lokal, isu daerah, isu nasional. Kita bisa bikin berita-berita yang seperti itu. Gitu sih. Tadi aku dengar ada yang ini ya, baru setahun kurang ya, Natalis. Berarti bisa dibilang founding father, pendiri, founding titan ya kalau di Attack on Titan. Berat Pak. Titan pendiri, asik. Waduh, berat Pak. Setahun kurang berapa bulan? Kurang lebih sebulan kali. Sebulan. Ini bulan Ini bulan Sekarang Mei. Mei. Mei sekarang Mei. Mei tanggal. Oh iya ya. Berarti sebulan kurang lah. Spill deh tanggal berapa ulang tahunnya nih biar kita kalau udah disarain nih. Preparing datang keluarga se-Indonesia datang deh ke Astra Jingga. Boleh.
di tepatnya tanggal 21 Juni 2025. Oh 21. Kalau Fasun? 15. 15. Kita duluan. Kita Lahirnya. Udah hampir kelas 3. Waduh. Kalau kataku barangan aja Natalisnya ayo. Gas. Bener, Acaranya gabung. Iya, Kan boleh. sama-sama Juni ya? Undang Iya. siapa nih? Silon Seven. Loh, Gas. Boleh itu. Gas. Lompat-lompat kita. undang ini dong, undang yang lebih. Siapa? Oh, ini aja Rocky Gerung. Gerung. Bruno Mars. Boleh. Boleh, itu boleh I banget. risk it all of you. Asik. Salbum dong. Oke. Gimana lagi nih perkembangan yang terjadi di kampus ya, karena kan yang aku tahu MPM maupun LPM itu fokusnya untuk memberitakan isu-isu kampus, kegiatan-kegiatan kampus nih. Kira-kira ada apa sih sekarang di kampus yang akhirnya kalian harus ada gitu, aktif di kampus? Oke. Kita kan ibaratnya bergerak dari kesadaran kita masing-masing, dari pengurus yang sekarang, terutama pengurus yang sekarang, dari gerakan organik. Jadi emang dari awalnya juga MPM itu ya dari teman-teman saya gitu, yang di kelas, beberapa orang lah. Waktu pertama kali kan kita cuma berlima, dari situ banyak pembahasan, banyak kayak mungkin ide-ide kreatif dari mereka. Bahkan kita juga ibaratnya awalnya bukan UKM gitu, sekedar di komunitas. Nah, karena kita juga lihat secara yang ada di kampus gitu, belum ada UKM jurnalistik. Nah, dari situ tumbuhlah gagasan baru dari kita-kita gitu. Akhirnya terbentuknya MPM Astrajingga. Nah, terkait tadi yang ibaratnya isu yang ada di kampus, soalnya banyak banget, Pak. Dari internal, eksternal. Tapi ya itu namanya pers kan, pasti kontrol sosial kan ya. Ya. Jadi ya kita ya secara bijak lah gitu menyikapinya yang ada di kampus. Oke, kalau LPM Fasun gimana nih? Tadi kan udah tadi Astrajingga di UNU katanya lumayan banyak ya di kampus ya. Ya aku juga tidak mungkin, ketemu juga nggak mungkin spill di sini kan, maksudnya. Iya, betul. Yang pengen penasaran gitu coba dicek di website maupun Instagramnya Astrajingga aja. Boleh, Nah, boleh. kalau di Fatsun gimana nih? Sebetulnya hampir sama ya, nggak bisa dibeberkan di sini juga karena ya bisa dibilang cukup banyak isu-isu kampus yang saat ini beredar, tapi memang nggak semua bisa keangkat juga. Makanya di LPM Fatsun juga kita punya program kan yang namanya Bisik Isu, di mana itu kan kita menyuarakan keresahan-keresahan dari mahasiswa-mahasiswi UIN Siber Jati Cirebon gitu khususnya, karena memang banyak banget sih isu yang menurutku harusnya diangkat, harusnya bisa menjadi suatu apa ya bahasanya, suatu evaluasi khususnya ya bagi pejabat kampus gitu, dari jajaran-jajaran rektorat gitu kan khususnya gitu, yang memang harus lebih meninjau kembali, harus lebih masuk lagi ke mahasiswa-mahasiswinya yang ya contohnya gini, ketika ada satu anak yang terkendala lah terkait dengan keuangan dan sebagainya, itu kan memang dari pihak kampus masih belum sepenuhnya ada gitu, belum sepenuhnya memberikan solusi, hanya sebatas kalian bisa ikut beasiswa ini, beasiswa itu, tapi memang balik lagi ke sistemnya yang mana ya tahu sendirilah seperti apa gitu. Oke, tapi ini aku disclaimer dulu ya, bukan menyudutkan. Izin dulu, tapi mungkin ada beberapa keresahan ngomongnya seperti itu. Jadi betul. saya tidak secara pribadi bilang bahwa tadi menyudutkan, tidak, mohon maaf. Gitu. Betul. Klarifikasi dulu nih, masa nggak ada klarifnya? Iya, Aku klarifin abis- Deri, aku abis- klarifin. Gua lagi aja MC-nya. Abis ini deh Clarif nanti bikin satu segmen lagi permintaan maaf. Nah, oke. Aku mau nanya lagi nih, Kak. Menurut Kak Riri sama Kak Idri, seberapa penting sih pers mahasiswa itu di lingkungan kampus? Boleh dari Tum. Tum Riri, Tum Irgi, aku dulu deh. Iya boleh. Waduh. Boleh Riri dulu deh. Boleh. Menurutku sangat penting ya. Balik lagi seperti ya case-case yang memang keresahan mahasiswa-mahasiswi UIN yang
gini loh, mereka punya keresahan. Sebagian mungkin punya keresahan yang tidak berani diungkapkan gitu loh. Karena mereka nggak punya apa ya namanya, tempat, nggak punya suatu hal yang mendukung mereka juga gitu. Kalau misalkan di Persma gitu, di Persma siswa khususnya, ketika ada suatu isu atau suatu keresahan dari mahasiswa, kita bisa bareng-bareng gitu loh. Kayak oh ayo kita ngangkat terkait ini gitu, contoh ngangkat terkait ini gitu ya, kita bisa bahas bareng-bareng. Dan ketika nanti dipersoalkan gitu ya, what if lah dipersoalkan, masih ada dukungan dari teman-teman. Tapi kalau misalkan kitanya pribadi pengen speak up, itu kan cukup sulit, dan kadang nggak semua orang tuh berani gitu loh. Makanya peran Persma itu sangat penting untuk hadir di tengah-tengah di tengah-tengah keresahan itu. Sekaligus juga kita kan sebagai komunikasi sosial juga ya, tadi Tum Ifgi ya kan gitu. Ya seperti itulah, sangat penting. Oh gitu ya. Berarti memang sebagai, ya kembali lagi sih intinya kayak pertanyaan sebelumnya, memang kontrol sosial penting banget karena perlu ada tadi basic isu ya, nampung isu-isu, lalu ada pemberitaan agar ya gini. Kalau aku simpulin ya, Iya, kita kan hidup di negara ini Indonesia nih, ada satu slogan tagline no viral no justice. Nah, yang viralin kita LPM. Betul. Sepakat sih. Sepakat ya. Sepakat. Nah, kalau di Astra Jingga gimana, di UNU nih? Sama kah atau ada satu perbedaan yang lumayan signifikan gitu dari LPM Fatsun? Hampir sama sih Pak. Dari emang namanya pers ya, pemberitaan gitu. Mungkin terkait mungkin perannya kali ya. Peran kita yang di kampus, apalagi kita yang baru gitu. Fatsun yang hampir kepala 3 aja tuh. Masih jauh. Ya udah sedikit lagi kan. Kita belum ada 1 tahun, itu lumayan juga Pak. Terkait pemberitaan yang apalagi isu gitu ya, ketika kita isu. Tapi ya isu kita juga mengulik dari dalam gitu, by data, dan kita ya transparansi juga sih mengenai itu semua. Gak mungkin kan kita menyebarkan hoax segala macam. Kita juga berusaha tuh buat kayak ya jangan sampai gitu kita nge-framing, tapi yang nge-framingnya nggak by data kan Iya. jelek Pak. Nanti Pak kita lembaganya juga pasti yang disalahin UKM-nya. Jadi tetap ya ada aturan-aturan di mana pertama nggak boleh nyebar hoax, terus emang harus ada cover both side ya, keberimbangan di sana. Jadi enggak asal ceplas-ceplos lah beritanya. Harus perlu ada verifikasi dulu ya intinya. Iya, betul. Keren banget. Ya, jadi kurang lebih sama ya, kalau lembaga pers di kampus itu emang penting banget agar kita tuh menaungi aspirasi mahasiswanya gitu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu, apa kan pasti ada perbedaan kinerja antara LPM di UIN dan juga di UNU ya. Nah, tapi kan pasti ada tuh ciri khas ciri khas yang bikin menarik dari LPM UIN dan UNU, itu ciri-cirinya apa? Ciri khasnya itu seperti apa ya? Apa tuh yang paling menarik? Apa tuh? Tuh Megi dulu deh. Oke, Karena tuh. baru gitu. Oke, dari MM tersendiri mungkin lebih ke branding kali ya, branding yang paling mencolok kali ya. Nah, branding yang paling mencolok karena kita juga dari namanya juga udah ini tuh kayak MP Astra Jingga, kan ada jingganya, makanya oren tuh. Itu kan udah bahkan banyak tuh Pak, jingga tuh ya sebagian anak-anak kan mungkin berdarah biru kali ya. Iya. Waduh. Bahkan kita disudut-sudutin kita ke situ padahal enggak. Banyak bangsawan deh. Iya, Banyak bangsawan. banyak banget yang biru. Padahal saya tuh netral Pak, nggak jingga nggak biru Pak. Tapi di situ anak-anak tuh ya nggak apa-apa lah itu. Mungkin ya dari warnanya juga, terus mungkin terkait kita lebih ke karena kita emang dari awalnya basicnya visual gitu. Mungkin visual kita ya lumayan kita terkonsep gitu dari layoutingnya. Nah, kalau Riri gimana? Sebelum ke Riri, bentar, aku tadi penasaran apa ya pertanyaannya. Oh ini, kalau ngomongin oren, kenapa nggak Astra Senja? Waduh. Itu Agak melo banget. Itu nanti jadinya anak gunung Pak. Kenapa nggak Senja gitu? Apa karena senja itu? Terlalu melo. Nah, karena dari Astra Jingga itu kan ibaratnya pewayangan yang ada di Jawa Barat ya, salah satu cepot. Oke, Jadi coba. itu tuh branding ke situ. Sunda ya? Iya, Sunda.
Nah kalau Fatsun gimana? Tadi ngomongin darah biru, kalau Fatsun yang warnanya yang biru. Oh iya, darah birunya nggak ada. Yang darah biru siapa ya di Siapa ya? Iya bener, kalau tadi darah biru bener sih, kita brandingnya yang biru, dari logonya terus feednya gitu biru. Iya gitu sih. Terus ciri khasnya ya lebih ke arah pemberitaan kali ya kalau Fatsun. Maksudnya karena memang basically di kepenulisan, jadi lebih banyak ke arah sananya sih dibandingkan tadi terkait visual-visualnya ya. Itu menjadi suatu perbedaan sih dari Fatsun juga dengan MPM gitu khususnya. Itu sih salah satu perbedaannya. Terus terkait dengan yang lain-lain mungkin hampir sama aja sih sama pers yang lain gitu, karena memang masih berkutat di dunia yang sama, yaitu dunia jurnalistik. Dan kalau mau tahu ya, Fatsun itu artinya etika gitu. Jadi sesuatu yang menurutku sangat berkaitan banget sama pers gitu. Karena menjadi seorang jurnalis itu harus punya etika. Kita punya kode etik tertentu yang mengatur bagaimana cara kita bersikap gitu untuk memperoleh suatu data gitu, khususnya ya Kak ya gitu. Seperti itu. Jadi itu satu hal yang menurutku menjadi sesuatu yang klik banget gitu terkait Fatsun gitu. Oh gitu, berarti yang bedain tadi warna ya. Ya aku rasa setiap LPM punya warna masing-masing kan, jadi satu filosofi yang luar biasa dan berbeda juga. Tapi ngomongin darah biru tadi aku sedikit klik penasaran. Ini darah biru dari keraton apa nih? Rata-rata ya di Astra Jingga dari keraton apa nih? Bukan Pak, sebenarnya darah biru itu kan ya kita tahu lah yang banyak juga kan ibaratnya di angkatan saya itu penggemar dari Kesultanan. bukan Iya, Pak. yang sebelah ya. Kemarin juara, Pak. Yang kemarin. Yang kemarin. Kemarin juara, Pak. Itu yang biasa tendang-tendang. Itu tuh cluenya. Bandung. Oh, oke, Persib. Oh, iya benar Persib. Yang konvoy Saya bukan konvoy. Persija ya. Oh, darah biru tuh Persib. Oh, Boboto. Foto kan, maka dari itu saya tuh ya sering banget anak-anak tuh bilang gitu, ini kenapa gitu, padahal kan Jingga itu kan ngambil dari ya Astra Jingga gitu. Kadang ya itu menjadi kayak ya lelucon tersendiri gitu. Ya nggak jadi lucu-lucuan juga sih, ya cuman kayak ya jokes Iya. kita lah. Tapi menarik loh, ada rata-rata di MPM itu mereka bobotoh gitu ya, dan memilih warnanya oranye, memang cinta damai banget ya, supporter Indonesia ini ya. Gila. Nah, aku mau nanya juga nih, kan di era media sosial yang sekarang nih, bagaimana sih pers mahasiswa itu tetap menjalankan fungsi informasi dan kontrol sosialnya? Boleh dari Tumriki lagi? Sebenarnya ya kalau untuk tetap ngejaga lebih ke arah ya peran fungsi dari lembaga pers sendiri di era digital yang sangat luar biasa ya. Kita ngedip dikit udah ada pemberitaan baru sih. Bisa dibilang gitu. Kita ngedip dikit kayak udah beda nih arah topiknya gitu. Lebih ke arah ya memperkuat aja sih dari internal kitanya juga, kayak skill-skill anggotanya gitu, kayak memperkuat dari segi literasi gitu khususnya ya, karena memang untuk mengkritisi suatu isu atau suatu hal tuh butuh banget yang namanya literasi gitu ya, supaya ya LPM juga tetap bergerak sesuai ranahnya sebagai pers mahasiswa yang bisa berdaya saing lah di era digital ini. Terus terkait dengan apa lagi tadi, Kontras sosialnya. gimana ya, ya begitu Ji. Tapi tadi garis bawah ya mengenai minim literasi hanya beberapa. Iya. Jadi tidak semuanya Iya, dan sebagian. hanya segelintir aja. Ya, Iya. hanya sebagian. Berarti lebih banyak yang kritisnya dibanding yang tidak kritis. Betul, untungnya mahasiswa-mahasiswa yang saat ini gitu, itu udah meningkat sih untuk daya literasinya. Kayak banyak banget yang sekarang ngadain forum-forum diskusi gitu, itu sih. Banyak juga ruang-ruang baca sekarang. Di mana tuh? Ya di Fatsun ada. Iya. Nah, betul. yang mau ke perpustakaan Fatsun, boleh Boleh langsung ke banget. Sekre Sekre. Fatsun dan boleh minjem buku di sana. Betul, itu sih. Ya. Kalau Mas Irgi gimana nih? Tum Irgi, Bung Apa Irgi. nih? Aku manggilnya Tumas Bung. Bebas. Asik. Bebas. Gigi. Lanjut ya. San.
Gimana nih kalau buat AstraZeneca sendiri? Apa nih sama? Sama Nggak mau kontroversialnya gimana? Aduh, lanjut ganti, pertanyaannya ganti. deh. Pengen yang lebih, Nah, sama aja. Pusing banget. pengen sesuatu yang beda. Apa nih yang beda Apa kira-kira? yang beda? Apa? Aku rasa pasti jawabannya akan beda dengan LPM Fatsun. Ya sama aja pasti kayak gitu juga alurnya. Berarti di UNU juga sama minim literasi. Iya, ya kita Irgi yang tahu ngomong lah ya, nih. Irgi yang ngomong. Yang ngomong Irgi. Igi. Yang ngomong Ya, Irgi ya. yang lain juga ngomong. Kita diserang paling cuma 2.000 orang ini 10.000. Emang bener abis ini bikin video klarifikasi dah. Tapi emang iya, zaman sekarang ibaratnya di kemajuan yang udah bener-bener digital ya. Bahkan udah 4 berapa? 5.0 ya kalau sekarang ya. Nah, itulah. Saya aja tuh mungkin kalau nggak disempetin, ya saya sendiri kalau nggak disempetin juga ya kayak nggak bakal tuh kayak baca. Paling baca-baca scroll TikTok gitu kan. Ya scroll TikTok juga kita carilah referensi kayak dari media-media yang lumayan terkenal juga yang di Indonesia gitu. Kita tahu isu nasional, biar kita tahu isu lokalnya apa gitu kan. Biar kita yang di pers mahasiswa juga ya nggak terlalu tersudut di kampus aja gitu. Biar kita juga ya tahu di isu nasional kita lagi ada apa. Kayak apa nih lagi ramen ya? Apa yang Betul. sekiranya bisa diliput sama kita, dinaikkan beritanya. Nah, gitu. iya. Ya, itulah. Yang terbaru kan lagi rame. Apa itu? Apa? Lanjut pertanyaannya deh. Kayaknya udah kayak gitu dah. Ini ya. Sumpah. Soal lebih- apa dulu? Soal apa dulu? Kan kemarin sempat ada pembubaran nobar Pesta Babi Oh, iya. gitu. Nah, Oh, ya iya. itu lagi tren. Lagi rame juga karena ya mungkin filmnya ada beberapa orang yang bilang kontroversial padahal bagi saya ya Oke aja dokumenter seperti itu bentuknya. Sebenarnya By riset juga By itu. riset. sebenarnya pas waktu nobar itu juga ya, waktu itu juga Di mana ada di mana? adalah di kampus sebelah itu loh. Iya, kampus ada sebelah. oknum militer lah ya, dateng nanya-nanya gitu ya Tum ya. Iya, bahkan saya sendiri. Iya, ini yang ditanya-tanya gitu. Tapi Saya tuh mau masuk, mau nobar, malah ditanyain saya aja tuh kata oknum loreng itu. Saya aja tuh nggak boleh masuk. gitu. Iya, Kenapa kamu masuk? betul banget. Kan Ya Bapak. tapi mengintimidasi. intimidasi. Iya, tuh, Pak, maksudnya, intimidasi. Pak. Intimidasi. Gimana perasaannya waktu itu waktu kamu kenapa masuk? Saya jangan boleh masuk gitu gitu. Ya lu siapa? Kalau POV aku deg-degan sih jujur, karena kan udah ditutup nih gerbangnya, dia masih di luar, aku udah di dalam. Kalau dia gak boleh masuk, kayak dia balik lagi bukan ya? Ya enggak lah. Kan masa mundur? Oh. Mundur satu langkah adalah pengkhianatan. Itu teman-teman quotes Kata-kata dari Irgi. ini. Irgi. Nah tadi waktu nonton nobar, aku penasaran waktu nobar kan di UIN kemarin beberapa kali nobar Pesta Babi sangat aman sekali, kondusif, tidak ada pelarangan dan sebagainya. Itu kok bisa sih di sana ada oknum yang emang sengaja disediakan untuk berjaga atau memang dia sudah standby karena ada pamflet dan flyer? Nah, kalau setahu kita, karena memang yang mengadakan ini sempat ngasih surat pemberitahuannya ke pihak itunya, jadi mungkin dari pihak sananya datang buat ya ngecek aja. Sebenarnya nggak dibubarin, cuma memang lebih ke menakut-nakutin. Lebih ke gini nggak sih, biar ibaratnya masanya nggak terlalu banyak, Iya. nggak terlalu over iya. gitu. Biar nggak semakin luas juga. Betul. Jadi diperbolehkan, cuman kayak dibatasin. Oh iya. Iya betul. Kayak gitu. Mungkin tempatnya juga tidak terlalu besar atau bagaimana kan itu dia tahu ya. Mungkin coba betul. stay positif aja kalau untuk masalah itu. Yang penting tidak dibubarkan dan akhirnya dibolehkan masuk kan. Dibolehkan, Boleh, dibolehkan. boleh. Luar Aman biasa. kok. Itu mengenai proyek strategis nasional. Kalau yang belum nonton Pesta Babi itu mengenai PSN dan nanti mungkin Iya. akan ada di platform-platform lain setelah nobar-nobar ini selesai gitu. Nanti akan ada di YouTube katanya kata direktornya Mas Dandi Laksono. Itu coba dirilat kalau misalkan aku salah. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup penting ya menurut saya karena mengenai apa tantangan terbesar pers mahasiswa agar tetap eksis dan diminati di kalangan mahasiswa ini. Waduh, banyak ya kalau berbicara tantangan. Iya gak sih? Kan sekarang eranya, karena ada pergeseran era di mana sekarang nih semua orang itu bisa menjadi produsen atau semua orang itu bisa membuat suatu pemberitaan tanpa embel-embel di anak
persma kah, dia jurnalis kah, dan sebagainya. Jadi memang dengan adanya seperti itu menjadi tantangan tersendiri sih untuk kita-kita gitu. Kayak memilah berita mana sih yang bisa dikatakan cukup oke atau berita hoax, itu kan sebagai tantangan juga. Kemudian terkait dengan eksistensi kita ya. Aduh, kalau berbicara eksistensi tuh menyisakan Kenapa serem? ya, berbicara seperti itu tuh kayak terkait dengan branding juga ya. Gimana kita bisa nge-branding pers mahasiswa supaya tetap diminati sama kalangan-kalangan muda. Muda ya. Kan anggota muda gitu, jurnalis muda gitu. Kayak ya dengan cara banyak lah. Nah, perspektif tuh Miki dah. Oke, mungkin tambahan aja kali ya. Tadi kan ibaratnya sebenarnya juga sudah menyebutkan dari mungkin sistem yang sekarang gitu, era yang sekarang itu kan udah jauh beda sama 2 tahun kemarin lah gitu. Mungkin cara oprek yang kita di tahun ini sama tahun kemarin aja tuh pasti beda tuh. Apalagi nanti tahun depan. Iya betul. Makanya kita jangan sampai kita ilfil gitu. Ilfil sama apa yang udah terjadi dan kayak sama pembaruan, entah itu sama hal-hal yang harus di-upgrade. Nah itu sih, makanya kita yang di pers itu kan pasti berkecimpung di dunia digital gitu. Di media kan digital. Nah jangan sampai gitu. Kalau kitanya ibaratnya kayak anti kayak gitu kan jatuhnya kan lah lu siapa gitu. Tahu siapa? Lah, lu siapa gitu. Bener-bener. Masa kita anti gitu. Mereka buat masuk aja tuh kan pasti kan udah ngebaca nggak enak gitu. Ataupun nggak jelas. Kayak gitu paling. Kalau aku pribadi boleh jawab ya, mungkin seluruh wartawan Indonesia setuju, terutama wartawan Cirebon ya. Tantangan terbesar para wartawan adalah global warming. Panas banget Cirebon. Panas Iya, bener. Liputan panas ya Allah. Iya, Bisa iya, kita ampun. pak. Iya, Tahu gimana? 2. Satu aja udah panas kan 2 itu. Gede-gede lagi. Pemanasan global nih menjadi kendala besar bagiku pribadi ya, karena mau liputan tuh panas, pengen nyari berita juga aduh nggak kiang Iya, gitu bener karena sih, udah panas banget. Itu mungkin salah satu alasan. Dan mungkin ada beberapa wartawan Cirebon yang sama setujunya kalau kalian teman-teman liputan pasti panas kan Panas. ke lapangan ya. Oh, Panas banget sih panas jujur. banget lapangan. Tadi gimana Riri, ada sedikit yappingan tadi saya lihat. Ya sebenarnya terkait tantangan juga, satu hal lagi sih terkait dengan ada intervensi nih, ya kan ya gitu. Apalagi sekarang gitu banyak banget kasus-kasus yang jurnalis khususnya yang udah profesional lah ya, maksudnya yang udah di media besar gitu, beberapa gitu mendapatkan intervensi dari beberapa pihak. Kemudian juga kalau melihat ke bawah atau ke pers mahasiswa gitu khususnya, ya jelas kita juga ada intervensi dari beberapa pihak juga ya, mungkin kampus, mungkin dari tergantung isu sih. Itu menjadi salah satu tantangan karena kadang kala dengan adanya tantangan yang seperti itu orang tuh jadi mikir-mikir lagi tuh buat gabung, kayak nanti aku diajak ngopi tapi pas ngopi ditanya-tanya yang gitu nyudutin misalkan. Ini mah contoh aja sih ya, menurutku ini sih Q&A itu lagi penasaran biasanya. ya. Q&A aja. Tapi pernah nggak kira-kira? Untung Ria atau Mirgi deh. Pernah nggak dapat semacam intimidasi, semacam ya, represi gitu dari pihak-pihak yang mungkin tidak setuju bahwa tulisan ini naik, bahwa berita ini sebenarnya tidak boleh naik gitu, disuruh hapus, diancam sebagainya, pernah nggak? Gimana tuh? Gimana tuh Miki dulu deh. Oke, buat MPM tersendiri, ya walaupun MPM juga baru, tapi MPM juga rasain gitu terkait pressure, intervensi, apalagi berbaur sama bener-bener internal kampus gitu. Ya bagian dalamnya kampus gitu. Apa yang terjadi di kampus gitu. Kita sempat ngeberitain ada isu yang kayak itu tuh tiap tahun tuh masalahnya itu terus. Nah kita mencoba tuh untuk sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, yang di dalamnya kok sama gitu, kayak gitu terus. Ya ada nanti ada kayak di situ juga kan biasanya anak-anak juga yang di mahasiswa tuh ketika ada keresahan itu adalah
numbuh aliansi gitu, aliansi mahasiswa menyuarakan. Nah kita mencoba untuk mendalami tuh dari narsumnya, bahkan dari sivitasnya. Nah ketika kita memberitain, naik tuh berita udah naik, malam itu tuh HP saya nggak bisa diem. Kenapa tuh? Ngomong mulu HP-nya. Itu ngomong mulu HP-nya. Ditelepon, di chat, disuruh take down. Karena ya padahal itu udah by data, kita udah wawancara gitu, terkait kayak isu di dalamnya yang seperti apa gitu, terkait kayak keresahan dari mahasiswanya gimana, siapa yang pihak terugikan gitu kan, ya pasti kan mahasiswa gitu yang Iya. terugikan sama jadi pas itu juga malam ya, jadi kita udah naik siang, kita beritakan naik siang tuh. Nah terus malamnya beberapa kali dari Civitas itu telepon, dan staf tahu-tahu kan nomor saya kesebar gitu, nggak tahu siapa yang nyebar. Kayaknya itu kan ya lumayan banget tuh, terkait kita rasanya oh jadi gini ya, berasa kayak orang penting, maksudnya penting. Pernah nggak diangkat sekali telepon diangkat? Hah? Diangkat sekali pernah nggak? Pas pembina kita nelpon, Hmm. kita diangkat tuh. Padahal kita awal tuh udah persetujuan pembina dulu kan sebelum berita naik. Ini gimana? Ini udah sudut pandang mereka kayak gini, dan di ininya juga ya udah oke kan. Oke, naik aja. Kita naikin segala macam. Nggak tahu mungkin pembinanya juga dapat omongan tuh. Disuruh take down. Iya mungkin kan, dari ibaratnya antar sivitas kan pasti Iya. punya lah gitu obrolan pribadi gitu. Nah itu sampai vibes-nya tuh sampai sebulan, sampai anak-anak yang di kelas tuh pada ditanyain, kamu anak MPM enggak? Ngeri Waduh. juga ya. Ada lumayan pressure ya gitu ya, bukan cuma ke ketum malah, Oh, ke seluruh anggota, Mm-mm. ke seluruh anak-anak teman-teman dari Iya, MPM Mesra lumayan. Jingga. Hmm. Tapi gimana cara ngebenahin mental teman-teman yang udah mungkin nggak nyaman, kena aduh dijauhin teman-temannya, ada kemungkinan atau gimana gitu. Sebenarnya gini Pak, kan itu juga kan kita lagi berusaha untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan gitu kan. Dan waktu itu terjadi, kita udah sering ngobrol sama pengurus tuh, kayak saya sama pengurus ya, itu mungkin ya sebagian dari resiko kerjaan kita gitu, dan itu juga ya sebagian dari pengalaman kita gitu. Kan nggak mungkin kalau kita flat aja berarti kita nggak punya audiens dong. Iya benar. Betul. Iya kan, berarti kita nggak ada yang ngebaca nih, nggak ada yang baca ataupun nggak ada yang ngikutin. Berarti kan ya kita reakan gitu. Kita pertama kali kita reakan, berarti kita ghost dong. Sukses. Nah kalau Tapi kalau kebanyakan kita juga pusing Pak. kenapa nih? Ya karena kita juga ibaratnya dari kampus, kita juga internal kampus kan, UKM. Ya kita juga masih butuh lah naungan-naungan khusus gitu. Ya tau lah Pak gimana kita bikin proker, kan emang proker jalan sendiri gitu. Enggak Nggak sih. mungkin kan. Perlu ada pihak-pihak yang Nggak memang mungkin kan. kontra tadi sih. memang. Pasti nggak mungkin kan tahu-tahu dari langit turun kan, masa nyupang. Tapi di take down nggak sih Ren? Akhirnya kita revisi aja. Oh direvisi aja. Apakah bikin berita lanjutan apa? Subjudulnya nggak ada. Oh nggak ada. Subjudulnya kita revisi, yang like-nya cuma 14. Tadinya udah 30 kan, 30 lebih lah. 14. Oh, nurun jadinya ya? Sekarang iya nurun. Hmm. Gak tahu. Ya udah. Kalau di Fatsun gimana? Di apa ya Fatsun? Ini kan lumayan keras nih, malam-malam diteleponin, di call gitu ya. Ini gimana nih gitu, bla bla bla, mungkin gitulah ya kalau diangkat gitu. Kalau di Fatsun gimana? Kalau di tahun ini sih kebetulan belum ada ya, karena memang ritme Fatsun saat ini tuh masih santai dulu, masih di tahap yang nggak apa-apa, isu-isu yang bisa dibilang ya santai lah, belum mengarah kepada suatu isu yang bisa dibilang cukup kompleks atau cukup menyinggung di pihak-pihak tertentu gitu kan, belum. Tapi memang di periode sebelumnya, karena aku juga kebetulan masuk ke pengurusan di periode sebelumnya gitu ya, memang pernah terjadi sekali kan, nggak sekali juga sih, tapi ada satu yang memang memicu demonstrasi dari mahasiswa yang terkait dengan fasilitas. Pada saat itu
kebetulan sekumku ditelepon gitu kan sama ya itu, ditelepon, ditanya-tanya lah terkait dengan pemberitaan itu, kemudian juga diminta take down, kemudian dipanggil ya mungkin karena pada saat itu adalah penulisnya kebetulan host kita ya nge-host kita gitu, jadi ya bagaimana nih gitu. Oh, host yang minggu kemarin ya, kalau nggak Waduh, salah. yang Yang nulis. mana tuh yang itu ya, yang itu. Sebenarnya yang nulis ada banyak sekali gitu yang Iya, nulis tulisan itu, jadi pihaknya lah bukan ya. cuma satu, terutama tim redaksi ya. Aku tidak bisa nyebut namanya juga sih sebenarnya. Gitu. Oke, mengenai apa tuh? Tadi ada tekanan, pressure dari pihak-pihak atas. Pernah nggak sih pikiran buat, aduh nyerah deh, nggak usah lah, takut gitu, pernah nggak? Enggak sih. Kalau dari aku pribadi kebetulan enggak sih. Karena balik lagi seperti yang Tum Iri bilang juga, kalau misalkan tekanan-tekanan yang ada gitu, itu tuh salah satu bentuk perjalanan gitu, salah satu proses yang memang harus dilalui sebagai resiko dari kita mengikuti lembaga pers mahasiswa gitu sih. Oke, tadi kalau buat Riri masih semangat ya, masih nggak ada kepikiran buat nyerah, buat berhenti. Nah, kalau Irgi sendiri nih, ada nggak kepikiran kayak, aduh takut deh kalau misalkan kedepannya kayak gini lagi, gua nggak pengen biar anak-anak lain aja yang kena gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Enggak dong. Kita kan ibaratnya dari awal kan udah kesepakatan bersama kan, mau ada serangan, mau ada apa kayak ya udah, kita kepentingan organik kok. Dengan ini juga ibaratnya anak-anak udah paham gitu apa yang bakal terjadi. Terus ya mereka juga lumayan enak buat kayak ketika ada keras yang mungkin di luar, ya kita tau lah kampus kita yang kayak gimana gitu. Jadinya harus tetap semangat di situnya, jangan lembek banget. Berani berarti ya? Iya, berani. Solid. Solid. Misalnya nih ya, ada isu kampus yang lagi viral banget nih, tapi informasinya itu masih simpang siur. Sedangkan para mahasiswa ini udah meng-up berita tersebut. Nah, kalau di pers mahasiswa ini, gimana sih langkah-langkah sebelum kita itu mempublish berita tersebut? Mungkin itu bagian produksi sih. Jadi karena mungkin ada beberapa tahapan nih, apalagi kan ada di MM tersendiri kan dibagi tuh. Ada tim riset, ada penulis tersendiri, dan bahkan ada pimret gitu. Ketika ada isu di kampus terkait apapun itu, bahkan udah ada yang nge-publish. Itu kan ya kalau udah ada yang nge-publish lebih enak lagi gitu. Kita udah tahu nih. Tinggal ngulik lagi ke dalam kan itu jelas banget gitu. Ya pasti kayak penyuntingan segala macam kita diperhatiin banget. Soalnya kan nggak mungkin kan, kembali lagi ke awal, nggak mungkin kan kita nge-framing yang ibaratnya jelek malahan gitu. Ibaratnya framing jelek yang nggak sesuai faktanya. Kalau yang framing jelek fakta kan ya fan aja gitu. Orang-orang emang kayak gitu fakta kok. Jadi pasti ada tahapannya di situ. Nggak langsung ketika berita itu masuk kita langsung berita ini lagi ibaratnya lagi naik nih, vibes banget. Kan nggak mungkin kayak gitu juga sih. Ya kita belajar profesional lah di situ. Berarti acuannya bukan cuma viral ya? Ya betul. Nah, kalau Fasun sendiri gimana? Untuk prosedur, mungkin ya bisa dibilang prosedur untuk tulisan ini sebelum naik, karena takutnya agar tidak menimbulkan suatu hoax gitu bagi masyarakat penikmat dari berita gitu, gimana? Sebenarnya ya kalau terkait dengan produksi pemberitaan ya balik lagi sih ke pegangan kita, di mana untuk ada satu berita aja tuh pasti ada 3 tahap, di mana ada tahap pra, saat, dan juga pasca gitu loh. Kayak kita misalkan pengen banget dapat satu isu atau ada nih tiba-tiba viral di kampus satu isu yang waduh gitu, tadi simpang siur ya, kita kan punya tim litbang juga gitu, punya tim riset lah kalau di MPM gitu, kita ada tim litbang, kita gerakin lah tim litbang, coba cari atau coba dalemin lagi terkait dengan isu itu gitu, apakah memang benar atau tidak, ya cari data-datanya. Karena gini loh, beberapa data terkadang itu sulit dijangkau oleh
orang yang sangat awam gitu loh, dimana kadang gitu orang-orang litbang ini bisa dibilang apa ya, ada di beberapa lapisan yang lebih dekat lagi dengan sumber datanya gitu. Jadi setelah kita dapat datanya, dapat sumber-sumber yang bisa dibilang cukup oke, cobalah kita buat tulisannya, kita buat narasinya, kita wawancara juga, kita wawancara lagi dong apakah data ini benar atau tidak, cari narasumbernya, siapa orang yang memang paling berpengaruh atau yang tadi yang paling dirugikan dari adanya isu tersebut gitu loh. Karena narasumbernya sendiri kan ada beberapa tingkatan juga, ya mungkin itulah materi-materi terkait dengan dasar gitu. Kemudian ada yang namanya penyuntingan juga. Kita punya tim redaksi, kita punya pimpinan redaksi yang memang punya apa ya namanya, sesuatu yang bisa bukan ya, sesuatu yang bisa dibilang haknya besar juga gitu terkait dengan publikasi suatu berita tersebut gitu. Jadi harus diulik lagi, dan untungnya kita tim redaksinya juga cukup oke lah, bisa dibilang cukup kompeten untuk mempublikasi suatu pemberitaan. Tadi sih benar kata host kita, viral aja tuh ya nggak cukup. Jadi yang paling utama itu di bagian cross check isu ya. Betul. Sebelum kita sunting, sebelum kita tulis ada cross check isu dulu. Betul. Oke, tadi kita udah banyak banget ngulik-ngulik ya tentang LPM, MPM. Gimana sih pers kampus tuh? Ternyata sepenting itu ya. Seru kok, seru. Perlu ada Iya. kontrol sosial kalau kita bicara apa namanya? Trias politika. Ternyata ada yang keempat juga. Iya. Betul. Yudikatif, legislatif, eksekutif, dan Apa tuh? pers. Itu dia. Oke. Fatsunis yang mantengin kita di pagi, siang, sore hari ini. Yang teman-teman entah nonton waktu pagi, entah nonton waktu sore, entah malam, entah sambil makan, entah sambil mandi, whatever. Teman-teman boleh nonton ini kapanpun, tidak ada larangan karena kita negara demokrasi tanpa ada pembatasan. Waduh. Oke. Pantengin terus di LPM Fatsunis. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa selalu share, like, subscribe, dan see you in POVA. Podcast on Fatsun, update and interaktif. Asik, tepuk tangan buat semuanya. Acara apa ini? Udah punya izin belum? Apa bang? Matiin kameranya. Udah izin. Gimana sih? Asa, aku tuh lalu subscribe.